Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Irido Fandi Reza sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan webinar pada sore hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah teman-temanku sekalian, hadirnya kami di sini ingin menyampaikan webinar dengan tema rangkaian sholat tahajud dan amalan sesudah sholat untuk meningkatkan kekuatan mental, kesabaran, dan menurunkan hipertensi. Sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan siapa saja kelompok kami. Yang pertama yaitu Rilita Martiani sebagai pemateri. Selanjutnya yaitu Muhammad Andrew. Selanjutnya yaitu Etri Wahyuni, Tira Parti, Nurmaida, Depi Ardila, Muhammad Hendi Bayu Pratama, Anggun Mel Salutari, dan yang terakhir yaitu Idris Fahru Rozi. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, untuk melanjutkan acara kita pada sore hari ini, diharapkan untuk mikrofonnya di mute. Dan selanjutnya yaitu pemateri kepada Rilita Martiani, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ririn selaku moderator. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sholat tahajud dan amalan sesudah sholat untuk meningkatkan kekuatan mental, kesabaran, dan menurunkan hipertensi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sholat tahajud dalam meningkatkan kesehatan mental. Menurut Muhammad Soleh tahun 2006, sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan cara tertentu. Sholat tahajud adalah sholat sunnah di waktu malam hari pada bulan Ramadan. Sholat ini disebut dengan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Berbeda dengan sholat tahajud di bulan Ramadan, maka sholat tahajud di bulan-bulan yang lain dikerjakan setelah terlebih dahulu tidur malam. Sholat tahajud yang dilakukan di tengah malam di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya dan berbagai aktivitas hidup berhenti, serta suasana begitu hening, sunyi dan tenang, sangat menunjukkan konsentrasi seseorang yang akan bertakarub kepada Allah sehingga dapat menurunkan ketegangan mental atau stres psikologis. Next. Manfaat dari sholat tahajud itu tersendiri menurut Dr. Muhammad Soleh adalah seseorang guru besar yang banyak karyanya berkaitan dengan kesehatan mental. Hal ini terbukti pada salah satu karya yang terkenal yaitu dalam penelitian disertasinya yang berjudul Pengaruh Sholat Tahajud Terhadap Peningkatan Respon Ketahanan Tubuh Imunologi. Suatu pendekatan psikoneuromonologi dari penelitian dihasilkan bahwa seseorang yang sering menjalankan ibadah sholat tahajud dengan ikhlas dan khusyuk akan terhindar dari berbagai penyakit. Manfaat sholat tahajud tersendiri adalah dapat mengusir berbagai penyakit dan di saat yang sama meningkatkan kekebalan tubuh. Next. Dengan melaksanakan sholat tahajud secara ikhlas dan kontinu, terus-menerus kita akan merasakan ketenangan bahwa ketenangan dapat meningkatkan ketahanan tubuh imunologik dan mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Sebaliknya, stres dapat menyebabkan seseorang sedemikian rentan terhadap infeksi dan mempercepat perkembangan sel kanker.
Dengan demikian, secara teoritis, para pengamal sholat tahajud pasti terjamin kesehatannya, baik secara fisik maupun mental. Secara medis ilmiah, sholat tahajud mampu menurunkan respon sekresi kortisol. Dari Bilal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selalulah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi 347. Next. Yang kedua yaitu pengaruh zikir sebagai penurun hipertensi. Pengertian hipertensi tersendiri yaitu yang sering dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan medis yang ditandai dengan meningkatnya kontraksi pembuluh darah arteri sehingga terjadilah resistensi aliran darah yang meningkatkan tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah. Kemudian jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui pembuluh darah yang sempit. Next. Pengertian zikir. Zikir sebagai salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam merupakan relaksasi religius dengan mengucapkan lafaz Allah secara terus-menerus dengan pelan dan ritmis akan dapat menimbulkan respon relaksasi. Zikir merupakan pengembangan dari respon relaksasi dengan irama yang teratur disertai sikap pasrah kepada Tuhan. Manfaat zikir sendiri yaitu akan membuat seseorang menjadi tenang sehingga menekan kerja saraf simpatis dan meningkatkan kerja saraf parasimpatis. Saat tenang maka tubuh akan menjadi rileks. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan zikirlah hati menjadi tenang. Tetapi zikir ini dapat menjadi salah satu terapi non-farmakologi terhadap penurunan tekanan darah dan hipertensi. Yang ketiga yaitu kekuatan doa dalam upaya meningkatkan kesabaran. Pengertian doa secara harfiah berarti ibadah, istighsa atau memohon bantuan dan pertolongan. Permintaan atau permohonan menurut surah Al-Mu'min, percakapan menurut surah Yunus, memanggil atau memuji dalam surah Al-Isra, Hasbi 2002 ayat 78 sampai 79. Adapun pengertian doa secara istilah ialah melahirkan kehinaan dan kerendahan diri serta menyatakan kehajatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata doa adalah masdar dari kata da'a yang berarti meminta, memohon, memanggil, memuji dan sebagainya. Secara istilah pada umumnya orang yang mengartikan doa dengan memohon sesuatu kepada Allah dengan cara-cara tertentu. Menurut Samsina, pengertian kesabaran, sabar atau al-sabru menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah, bersabar artinya berupaya sabar. Ada pula as-sabru dan mengkasarkan snat, artinya obat yang pahit, yakni sari pepohonan yang pahit. Ada yang berpendapat bahwa asal kalimat sabar adalah keras dan kuat. Al-sabiru bertujuan pada obat yang terkenal sangat pahit dan sangat tidak menyenangkan. Ada pula yang berpendapat sabar itu diambil dari kata pengumpulan, memeluk, atau merangkul, sebab orang yang sabar itu yang merangkul atau memeluk dirinya dari keluh kesah. Ada pula kata sabra yang bertujuan pada makanan. Yang ketiga yaitu manfaat dari sabar. Sabar merupakan suatu bagian dari akhlak yang utama yang dibutuhkan seseorang muslim dalam masalah dunia dan agama. Sebagai seseorang muslim, wajib meneguhkan hatinya untuk menanggung segala ujian dan penderitaan dengan tenang dan sabar. Oleh karena itu, hendaklah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendaknya yang tidak ada seorang pun dan apapun yang menghalanginya. Bahkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang dianggap oleh manusia musibah dan bencana yang merugikan maupun yang dirasakan sebagai rahmat dan nikmat yang menggembirakan, maka itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kemauan manusia semata-mata. Jadi kesimpulannya, dengan kata lain para pengamal sholat tahajud akan terhindar dari stres jika kondisi ini dimiliki oleh siapapun. Kesehatan fisik dan ketenangan batin merupakan hasil yang langsung dapat dirasakan oleh para pengamal sholat tahajud. Dan zikir akan membuat seseorang menjadi tenang sehingga menekan kerja saraf simpatis dan meningkatkan kerja saraf parasimpatis. Saat tenang maka tubuh akan menjadi rileks. Selanjutnya itu doa adalah suatu ibadah yang juga harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai penyampai mengingat dan bersyukur kepada Allah dan menumbuhkan rasa sabar ketika menghadapi ujian hidup. Baik, itu saja penjelasan dari materi kami pada hari ini. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rilita. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kami, kelompok 2. Baiklah, untuk menutup acara kita pada sore hari ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami saya sebagai akan mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Aku baru masuk, jangan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selalu bahagia. Selalu bahagia. Baru masuk. Oh, jangan bersuara, nak dibikin mereka video ini nih. Selesai, Didi. Belum di